Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat uswah dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat uswah selalu sehat, selalu bahagia, dan tentunya hari ini harus bisa lebih baik dari hari yang kemarin. Sahabat uswah, untuk pertemuan kita kali ini tentunya memasuki bulan Zulhijjah yang sebentar lagi bersama-sama kita akan bertemu dengan Hari Raya Kurban dan juga Hari Raya Haji. Sahabat uswah tentu tahu bahwasannya haji merupakan ibadah yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Bagaimana rukun Islam yang kelima ini menjadi dambaan semua muslim di seluruh dunia. Sahabat uswah, tentunya kita tahu bahwasannya orang-orang yang berhaji kemudian kembali lagi ke tanah air membawa bermacam-macam oleh-oleh. Salah satunya adalah air Zam-Zam. Yang kita tahu air Zam-Zam merupakan air yang memiliki banyak khasiat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasannya sebaik-baik air di permukaan bumi adalah air Zam-Zam. Sahabat uswah, jika kita melihat sejarah air Zam-Zam, tentunya kita selalu mengingat satu sosok wanita yang sangat bersejarah. Ya, ia adalah Siti Hajar, istri dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam, ibunda dari Nabi kita Ismail alaihissalam. Bercerita tentang Siti Hajar, tentunya kita mengingat bahwasannya Siti Hajar merupakan seorang budak yang kemudian dinikahi oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam belum juga memiliki seorang anak dari istri pertamanya, Siti Sarah. Setelah sekian puluhan tahun lamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah belum juga diberikan satu orang putra ataupun putri. Maka atas dasar kecintaan Siti Sarah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, ia mengusulkan kepada Ibrahim bahwasannya Nabi Ibrahim diperbolehkan untuk menikah kembali dengan budak pilihannya, yaitu Siti Hajar. Dr. Mustafa Murad, Syekh dari Al-Azhar Kairo Mesir, di dalam kitabnya Zawzatul Anbiya menceritakan bahwasannya Siti Hajar merupakan budak yang dikenalkan oleh Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim untuk menemaninya di dalam perjalanan dari Mesir menuju Mekah. Kecintaan Siti Sarah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam begitu besar sehingga ia sangat menginginkan agar suaminya bisa memiliki anak walaupun dari istri yang lain. Maka menikahlah Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah dengan Siti Hajar, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar. Tidak berapa lama Siti Hajar kemudian hamil, dan Nabi Ibrahim alaihissalam sangat senang. Ketika itu Siti Sarah mulai merasa cemburu, dan akhirnya Siti Sarah berbicara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasannya ia sangat cemburu kepada Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Siti Sarah, "Silahkan kau perlakukan apa yang kau mau kepada Siti Hajar." Kemudian Siti Hajar mendengar hal itu. Ia pun melarikan diri karena ketakutan.
Namun, malaikat membisikkan kepada Siti Hajar bahwasannya ia harus bersabar karena apa yang ada di dalam kandungannya merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jabang bayi ini akan menjadi sebuah kebaikan bagi umat. Maka akhirnya Siti Hajar pun kembali dan ia berbicara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa kebingungan. Lalu sejarah menceritakan, sebagaimana Imam Sa'labi meriwayatkan, bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika anak itu lahir, maka bawalah ia pergi jauh dari kota ini. Lalu kota apakah yang dimaksud dari riwayat Imam Sa'labi tersebut? Ya, kota itu adalah tanah Hijaz, yaitu kota Mekah. Kota Mekah yang kita tahu saat ini sangat begitu diidam-idamkan oleh seluruh umat muslim di dunia. Dahulu adalah lembah yang tandus, yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Kemudian karena Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia mengajak Siti Hajar dan membawa anaknya Ismail ke lembah tandus tersebut, yaitu tanah Makkah. Dua orang sejarawan, At-Tabari dan Ibnu Atsir, menceritakan konon tanah Mekah dahulu adalah sebuah lembah tandus yang berwarna dan berbukit kemerah-merahan, yang dimana di atasnya terdapat sebuah rumah yang sudah usang yang ditutupi oleh dedaunan yang kering. Dan di sanalah Nabi kita Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Ketika itu Siti Hajar menangis dan ia tidak percaya bahwa ia harus ditinggalkan di sebuah lembah tandus yang tidak berpenghuni. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Tanpa menoleh sedikit pun, Nabi Ibrahim terus berjalan meninggalkan keduanya. Dan Siti Hajar berlari menepuk pundak suaminya untuk meyakinkan apakah benar mereka berdua memang harus ditinggalkan di lembah yang tandus ini. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berbalik. Siti Hajar bertanya, "Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami ditinggalkan di lembah tandus yang tidak berpenghuni ini?" Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Iya, ini adalah perintah Allah." Maka dari itu, karena kesolehan dan keimanan yang tinggi dari Siti Hajar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia berkata, "Baiklah wahai suamiku, jika ini adalah perintah dari Allah, maka saya akan mengikutinya, karena saya yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menelantarkan saya dan Ismail." Kemudian Siti Hajar berbalik menuju Ismail, dan Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya pun pergi meninggalkan mereka berdua. Sahabat uswah dimanapun Anda berada, sungguh Siti Hajar merupakan wanita yang teguh, yang taat, yang kuat imannya, dan sangat yakin bahwasannya ia tidak akan diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Tentunya kita juga harus memiliki keyakinan yang sama. Semoga kita semua bisa mencontoh Siti Hajar dalam ketakwaan dan keimanannya, serta keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Siti Hajar mulai mencari-cari sekelilingnya, apakah ada kehidupan, apakah ada orang lain, apakah ada yang bisa dimakan. Karena tentu saja persediaan mereka tidak banyak. Ketika air susu mulai menipis, ketika perbekalan sudah mulai habis, Siti Hajar pun kebingungan.
Dan ia mulai mencari ke sana, ke sini. Dia mulai berlari, yang kita kenal sekarang, dari Safa dan Marwah. Berlari 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali. Ke sana kemari tidak mendapatkan apapun. Kemudian Siti Hajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dengan keyakinanku, berikanlah kebaikan dan mukjizat-Mu, karena aku sudah yakin dengan apa yang Kau perintahkan kepadaku. Kemudian tiba-tiba kaki Ismail menepak-nepak ke tanah beberapa kali, sehingga tiba-tiba muncul air dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail yang ketika itu masih bayi, tiba-tiba kakinya mengepak-ngepak ke tanah, dan keluarlah air dari sana. Kemudian Siti Hajar bergembira, "Ya Allah, apakah ini adalah mukjizat darimu?" Kemudian ia meminum airnya, dan ia memberikan itu kepada Ismail. Kemudian Siti Hajar mengucap, "Zumi, Zumi," yang dalam bahasa Babilonia artinya memancar. Air yang memancar, air Zam-Zam yang kita kenal sekarang, itu adalah sebutan pertama dari Siti Hajar dengan kata-kata Zumi, Zumi. Dengan perjuangan Siti Hajar yang tidak mengenal lelah, dengan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kehidupan melalui air yang keluar dari tanah yang tandus. Ya, air itu adalah air Zam-Zam, yang sekarang sumurnya, mata airnya tidak pernah habis, walaupun diminum, dibawa oleh siapapun umat Islam yang pernah mendatangi Mekah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar, Maha Kuasa, jika kita mau meyakini dan memperjuangkan apa yang seharusnya kita perjuangkan. Sesungguhnya perjuangan dari Siti Hajar ini mengingatkan kita bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wa takhazallahu Ibrahim khalila. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia berbuat kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wattakhazallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Tentu saja Siti Hajar dengan keyakinannya dan keimanannya menjadi istri solihah yang mengikuti perintah suaminya. Perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi yang menjadi kesayangan Allah. Lihatlah apa yang terjadi. Allah memberikan mukjizatnya melalui pancaran sumur air Zam-Zam. Sahabat uswah, setelah Siti Hajar dan Ismail mendapatkan sumur Zam-Zam, kemudian Allah memberikan kebaikan-kebaikan lain di tanah Mekah, tanah tandus yang tidak ada kehidupan. Ketika itu lewatlah kafilah dagang dari negeri Syam. Ia melihat burung-burung di atas sana mulai mengelilingi lembah yang konon katanya tandus tersebut. Maka kafilah dagang itu mengetahui bahwasannya ketika burung-burung ada di atas bukit itu menandakan adanya kehidupan ataupun adanya air. Maka kafilah dagang tersebut kemudian menghampiri lembah tandus, yaitu tempat di mana Siti Hajar dan Ismail berada. Ketika itu kafilah dagang dari Syam
melihat adanya sumur yang begitu deras. Maka mereka meminta izin kepada Siti Hajar untuk bisa menikmati air Zam-Zam dan ikut hidup berdampingan dengan mereka di tanah tandus tersebut. Akhirnya sekian tahun, sekian lama, penduduk di tanah tandus tersebut semakin banyak. Dan tanah Mekah menjadi tanah yang sangat ramai saat ini dikunjungi oleh seluruh umat muslim di dunia. Sahabat uswah, sesungguhnya tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Sesungguhnya tidak ada perjuangan yang tidak menghasilkan. Niscaya Allah selalu memberikan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Sebagaimana syair Arab menyatakan, "Wa ma ladzatu illa ba'da ta'ab." Tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan atau kelelahan. Jika berbahasa Indonesia menyatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, begitu pun dengan syair bahasa Arab ini. Artinya kita harus berusaha, bersakit-sakit dahulu, kemudian senang, kemudian mendapatkan hasilnya dari apa yang sudah kita usahakan. Sahabat uswah, tentunya jika kita melihat perjuangan dari Siti Hajar, berlari-lari kecil dari satu bukit ke bukit lainnya, dari bukit Safa ke bukit Marwah, maka perjuangan itu diabadikan dalam rukun haji, yaitu sa'i, di mana sa'i asal katanya adalah sa'a, yang artinya berusaha. Maka kita tentunya malu jika selalu berdoa meminta tanpa adanya usaha. Sesungguhnya perjuangan Siti Hajar mengajarkan kepada kita semua bahwa tiada tempat meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah perjuangan, setelah usaha ditambah dengan keyakinan yang kita lakukan, maka senjata terakhir umat Islam adalah doa dengan penuh keyakinan. Sahabat uswah, melalui sejarah Siti Hajar ini, kita juga diingatkan bahwasannya Allah adalah pemilik segala sesuatu. Allah dapat menentukan apapun dengan kehendaknya. Oleh karenanya, kita sebagai umatnya diperintahkan untuk selalu berusaha, selalu berdoa, ditambah dengan keyakinan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yaksifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allahi qalilan ma tadhakkarun. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kepada hambanya untuk berdoa kepadanya jika di dalam kesulitan, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikanmu khalifah di muka bumi ini? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sahabat uswah, dari ayat ini dan kisah ini kita belajar bahwasannya tiada tempat meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada permintaan yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita berusaha, jika kita yakin, dan kita sudah berupaya dengan semaksimal apa yang kita bisa. Sahabat uswah dimanapun Anda berada, baiklah bersama-sama kita meyakini diri kita bahwasannya ketika kita sedang berusaha mencari Zam-Zam, dalam tanda kutip, mencari sesuatu yang kita inginkan, memperjuangkan yang kita inginkan, maka penuhilah dengan keyakinan dan usaha yang maksimal. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan menjawab doa-doa kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.